Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Qoriatul Wahida, salah satu mahasiswa Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram dengan NIM G1C018011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individual tentang pigmen dan zat pewarna. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Makanan, yaitu Ibu Murniati SSI MSI, yang telah memberikan ilmu di mata kuliah Kimia Bahan Makanan ini, sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Baik, pigmen dan zat pewarna yang akan saya paparkan di sini yaitu pigmen klorofil, zat pewarna makanan yang diperbolehkan yaitu eritrosin, dan zat pewarna makanan yang dilarang yaitu methyl yellow. Langsung saja yang pertama yaitu pigmen klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang ditemukan di sebagian besar tanaman. Karena semua daun dan semua sayuran berdaun mengandung klorofil, ini adalah salah satu pigmen tertua dan paling banyak dikonsumsi dalam makanan kita. Klorofil memainkan peran penting dalam tanaman dalam fotosintesis, yaitu mekanisme di mana tanaman memperoleh energi. Klorofil merupakan pigmen yang terkandung dalam kloroplas dan tersebar dalam sitoplasma sel-sel tumbuhan. Pigmen-pigmen ini menyerap cahaya yang berasal dari matahari, tetapi hanya memantulkan warna hijau. Struktur klorofil tersusun atas campuran dari beberapa molekul yang sangat kompleks, yang terdiri dari struktur cincin porfirin dengan ion magnesium sebagai ion pusat dan rantai samping hidrofobik yang panjang. Klorofil diproduksi melalui jalur metabolisme yang sama seperti pigmen lain seperti heme, yaitu warna merah darah yang memiliki ion besi dalam struktur cincinnya. Klorofil memiliki beberapa senyawa turunan, di antaranya klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Klorofil A merupakan salah satu bentuk klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan autotrof. Kemudian klorofil B terdapat pada ganggang hijau Chlorophyta dan tumbuhan darat. Kemudian klorofil C terdapat pada ganggang coklat Pheophyta serta diatom Bacilla rheophyta. Kemudian untuk klorofil D terdapat pada ganggang merah Rhodophyta. Seperti yang tertera pada layar, ini adalah gambar struktur dari klorofil A dan klorofil B. Senyawa turunan klorofil memiliki perbedaan pada gugus fungsi yang terdapat pada struktur utamanya, yaitu pada karbon nomor 3 yaitu R2, karbon nomor 7 yaitu R3, karbon nomor 8 yaitu R4, kemudian karbon 17 yaitu rantai yang mengikat pada struktur utamanya, dan ikatan antara karbon 17 dan karbon 18. Klorofil yang sering ditemukan di tanaman yaitu klorofil A dan klorofil B. Kedua jenis ini dapat dipisahkan dengan melarutkan dalam larutan klorofil dalam petroleum encer dengan metanor. Kemudian untuk klorofil A tetap berada dalam larutan petroleum dengan warna bluish black solid yang memberikan warna hijau dalam larutan organik. Kemudian klorofil B, klorofil ini terpisah dalam metanol, berwarna dark green solid dan memberikan warna hijau dalam larutan organik. Pada tanaman atau tumbuhan, seringkali kita dapatkan atau sering kita lihat bahwa tanaman tersebut berubah warna menjadi kuning ataupun coklat, baik batang maupun daunnya. Itu disebabkan oleh reaksi klorofil, yaitu reaksi klorofil A dengan asam yang menyebabkan ion magnesium diganti oleh ion hidrogen sehingga terbentuk phaeophytin, yaitu coklat pucat dan tak dapat berfluoresensi atau pheophynisasi. Kemudian, zat pewarna pada makanan yang diperbolehkan yaitu eritrosin. Eritrosin adalah sebuah senyawa iodo anorganik. Eritrosin merupakan zat pewarna yang menghasilkan warna cherry pink. Nama lain atau nama kimia dari eritrosin adalah 9
ortokarboksifenil, 6 hidroksi 2,4,5,7 tetraiodo, 3 isosanton monohidrat garam dinatrium. Eritrosin merupakan pewarna yang berupa tepung coklat. Larutannya dalam alkohol 95% menghasilkan warna merah dan dalam air larutannya berwarna merah ceri tanpa fluoresensi. Eritrosin tidak dipakai dalam produk minuman karena eritrosin mudah diendapkan oleh asam. Batas aman penggunaan eritrosin adalah 30-300 mg per kilogram makanan dan 0-0,6 mg per kilogram berat badan. Jika penggunaan dalam dosis yang tinggi, eritrosin dapat bersifat karsinogen. Eritrosin tersusun atas molekul santen sebagai struktur utamanya dan dengan penambahan struktur benzen dan unsur natrium. Zat pewarna eritrosin juga terdaftar dengan nama, yaitu yang pertama VDNC red nomor 3, kemudian I number A127 food red 14, kemudian color index nomor 45430 acid red 51, dan Indian standard nomor 1697. Beberapa penggunaan eritrosin pada bahan makanan menurut Menteri Kesehatan RI nomor 722 Menkes per 988, yaitu yang pertama pada bahan makanan es krim yaitu 100 mg per kilogram produk akhir atau total campuran pewarna 300 mg per kilogram. Kemudian yang kedua, buah pir kalengan yaitu 200 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan pewarna lain. Kemudian buah plum kalengan yaitu 300 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan ponco 4R hanya untuk buah plum merah atau ungu. Kemudian selai, jelly, dan saus apel kalengan yaitu 200 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan ponco 4R. Yang nomor 5 yaitu udang kalengan yaitu 30 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan pewarna lain. Kemudian yang keenam, udang beku yaitu 30 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan pewarna lain hanya pada produk yang telah dipanaskan. Kemudian yogurt beraroma atau produk yang dipanaskan setelah fermentasi yaitu 27 mg per kilogram berasal dari aroma yang digunakan. Kemudian yang kedelapan yaitu irisan daging 15 mg per kilogram. Kemudian pada makanan lain yaitu 300 mg per kilogram tunggal atau campuran dengan pewarna lain. Dan yang selanjutnya yaitu zat pewarna pada makanan yang dilarang yaitu methanol yellow. Dari beberapa kasus pada jurnal yang telah saya baca yaitu yang pertama yaitu analisis kandungan zat pewarna methanol yellow pada beberapa produk tahu kuning yang beredar di wilayah Garut oleh Noprianti Lubis. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dari 35 sampel tahu kuning terdapat 5 sampel yang teridentifikasi mengandung pewarna methanol yellow dengan konsentrasi yang pertama yaitu untuk sampel 21-nya yaitu 2591,3 ppm per 30 gram. Kemudian sampel ke-23 yaitu 1039,62 ppm per 30 gram. Kemudian sampel 25-nya 2357,87 ppm per 30 gram. Kemudian sampel 26-nya yaitu 1002 ppm per 30 gram. Kemudian sampel ke-32-nya yaitu 3235,47 ppm per 30 gram. Kemudian untuk uji analisis kandungan zat pewarna yang dilakukan di beberapa sampel makanan seperti nasi kuning, agar-agar, dan jajanan lainnya, misal jajanan tradisional, yaitu dari analisis tersebut di beberapa sampel seperti nasi kuning, agar-agar, dan jajanan lainnya menunjukkan tidak terdeteksi bahwa sampel makanan tersebut mengandung zat pewarna methanol yellow dengan dibuktikan dengan tidak ada perubahan warna menjadi warna merah atau merah keunguan yang menandakan
hasil positif. Metanyl yellow merupakan pewarna golongan azo, di mana dalam strukturnya terdapat ikatan nitrogen dengan nitrogen rangkap 2 yang dibuat dari asam metanilat dan difenilamin. Metanyl yellow adalah zat pewarna sintetik yang berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan, kemudian larut dalam air dan sedikit larut dalam aseton. Kemudian metanyl yellow dibuat dari asam metanilat dan difenilamin, dan kedua bahan ini bersifat toksik. Kemudian metanyl yellow merupakan senyawa kimia aromatik amin, di mana dalam strukturnya terdapat ikatan nitrogen dengan nitrogen rangkap 2 yang akan dapat menimbulkan tumor dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, atau jaringan kulit. Kemudian metanyl yellow ini biasa digunakan untuk pewarna tekstil seperti wol, nilon, kertas, cat, aluminium, deterjen, kayu, dan bulu. Karena metanyl yellow ini merupakan zat pewarna makanan yang dilarang dalam makanan, maka kita perlu mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung metanyl yellow, yaitu diantaranya warna tampak sangat cerah seperti tidak alami atau berwarna-warni sehingga menimbulkan warna yang sangat menarik. Kemudian memiliki bau yang tidak alami sesuai jenis makanannya. Kemudian muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan tersebut, dan terdapat sedikit rasa pahit dan lidah. Jadi dari ciri-ciri tersebut kita bisa mengetahui makanan yang mengandung metanyl yellow. Dari paparan-paparan di atas, kita bisa mengetahui warna-warna yang sering kita temui di keseharian kita, terutama dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari. Mulai dari pewarna alami yaitu pigmen klorofil, kemudian pewarna sintesis yang diperbolehkan pada makanan yaitu eritrosin, kemudian zat pewarna pada makanan yang dilarang yaitu metanyl yellow yang harus kita hindari. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata dan penulisan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.